beberapa tahun kemarin, terbaru di 2024 ini, daerah ini kita bisa katakan bahwa mengalami sakit yang tidak bisa terobati. Olehnya, resolusi yang kami tawarkan adalah bagaimana mengamputasi struktural pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Itu yang perlu kami sampaikan. Karena 1,1 T itu harusnya bisa menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan untuk melayani masyarakat yang ada di 17 kecamatan 196 desa. Nah, kami meyakini bahwa teman-teman HMI dan beberapa organisasi yang ada ini adalah perangkat masyarakat yang kemudian berniat baik untuk Kabupaten Halmahera Utara. Untuk itu ada beberapa poin saya langsung. Yang pertama, ada 9 poin yang harus saya sampaikan sebelum teman-teman nanti yang akan menambahkan. Di antaranya, 1, mendesak Bupati Halmahera Utara copot sekretaris daerah Kaban BKD yang sementara ada di depan ini, Kaban Bapeda, karena tidak becus dalam mengatasi masalah keuangan daerah. Yang berikut, mendesak Polres Halmahera Utara periksa Kadis PUPR Halu dalam kegiatan multi-years 290 miliar ini kita kantongi datanya, dan sementara diproses di Kejaksaan Tinggi Negeri Maluku Utara di Ternate, ini sementara masih dalam proses. Jalan Trans Galela Loloda dan seluruh kegiatan yang ada di internal dinas. Yang berikut, tuntaskan gaji honorer 4 bulan TPP ASN sepanjang tahun 2023 dan siltap pada 196 desa di Halmahera Utara. Kami meyakini bahwa Pak Kadispora, Kaban BKD dan Asisten 3 ini juga tidak mengambil hak TTP-nya sepanjang tahun 2023. Kami membantu kalian. Hari ini kami berniat baik untuk bagaimana mendorong agar supaya seluruh ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Halmahera Utara ini ambil hak yang sesuai dengan peraturan Mendagri. 4, meminta Kejaksaan Tinggi Negeri audit proyek pembangunan rumah dinas DPRD Halmahera Utara. Sekali lagi, daerah kita adalah mengalami defisit. Oleh karena itu, seluruh pembangunan yang itu meraup dana yang sangat signifikan, ini tolong dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat. Yang berikut, desak PDAM segera bayar seluruh tunjangan gaji pegawai PDAM Halmahera Utara. Di sini mengapa di forum ini juga harus kami sampaikan, karena ini tidak terlepas dari pada tanggung jawab pemerintah daerah yang memberikan supporting dana melalui dana hibah kepada PDAM untuk tunjangan gaji yang ada di pegawai sana. 6, mendesak Kejaksaan Tinggi Negeri periksa anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD yang belum berjumlah 80 miliar. Kurang lebih ini tercatat dari tahun 2019 hingga 2020. SPPD hingga 80 miliar ini kami rasa selain multi-years, SPPD dan lain sebagainya, ini adalah cikal bakal terjadinya defisit di pemerintah daerah. Yang berikut, Pemda harus melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Halmahera Utara. Ini juga demikian, di 17 kecamatan hemat kami tidak ada pemerataan pembangunan dari sisi infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan. Oleh itu mungkin di APBD 2024 kami berharap sebelum masuk dalam evaluasi anggaran itu harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang tertinggal, terutama di Loloda dan Kau Barat. Yang berikut, meminta Kejati untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi oleh Dinas Pariwisata Halmahera Utara mengenai proyek jalan setapak di area wisata Gunung Dukono. Hari ini juga di 4 hari kemarin, Kejaksaan Tinggi Negeri telah mengembalikan berkas ke Reskrimum Polda, dan tadi kami baru konfirmasi juga bahwa ada satu tahapan lagi dimintai saksi dan kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Yang berikut, terakhir, jika tuntutan kami di atas tidak direalisasi, maka kami akan memboikot aktivitas pemerintah.
Kami rasa seluruh ASN, kami juga di luar dari itu, honorer, TKD dan lain sebagainya bersepakat akan hal ini. Karena daerah ini saya yakin bahwa Pak Mahmud Lasiji pusing dengan 64 miliar beliau mau alokasikan kemana. Kami yakin sekali lagi bahwa Pak Mahmud Lasiji pasti pusing mau alokasikan 64 miliar ini kemana dan kemana. Jangan sampai, hati-hati, bahwa forum ini kami akan besar-besarkan dan isu ini akan kami bawa di tingkat provinsi. Yakin dan percaya bahwa pada bulan Juli kemarin Toga Loka melakukan demonstrasi selama 4 hari berturut-turut, dan statementnya adalah melaporkan Gubernur Abdul Ghani Kasuba ke KPK, dan pada bulan Desember telah terjadi penangkapan, penyelidikan dan juga penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami tidak mau ini terjadi di Kabupaten Halmahera Utara. Di antaranya kami tidak bisa memastikan jika ini tidak direalisasi secara secepatnya, maka KPK Republik Indonesia akan datang ke Halmahera Utara dan akan melakukan audit yang itu menyasar seluruh dinas yang itu mengelola keuangan, seperti Sekda selaku Ketua TPD, Pak Kabar Keuangan, Bapeda, PUPR dan lain sebagainya. Karena kami rasa seluruh kegiatan pemerintah daerah di akhir-akhir ini seperti tidak ada kontrol dari Pak Bupati, karena sudah ada matahari-matahari yang lain di sekitar Pak Bupati. Saya yakin dan percaya, kami yakin dan percaya bahwa kegiatan-kegiatan yang lain ini fiktif karena tidak dikoordinasikan secara baik di internal Pemda dan dialokasikan juga tidak tepat sasaran. Terkait dengan data-data yang kami peroleh di lapangan, kurang lebih 2 hari kemarin GMKI bertemu dengan KPP Tobelo untuk menghadiri laporan pertanggungjawaban dan publikasi data terkait dengan anggaran di tahun 2023. Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, ternyata sangat miris apa yang kami dengar dan apa yang kami temui di sana terkait dengan tunggakan yang kemudian Pemda alami di seluruh stakeholder ASN maupun honorer itu sangat besar. Padahal data kami temui di sana, setiap bulan itu direalisasi 27 miliar. Sekali lagi, ini entah saya mau bilang ini pembodohan atau perbudakan sementara terjadi di Batantupu Kabupaten Halmahera Utara. Itu yang pertama. Makanya kami sangat kecewa. Kami sangat kecewa dengan sistem pengelolaan anggaran di Kabupaten Halmahera Utara. Ini harus disampaikan, Bapak Mahmud. Hal ini tidak main-main, jangan main-main. Hari ini anggaran yang kemudian masuk di Kabupaten Halmahera Utara itu cukup besar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan itu semuanya masuk. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan itu semuanya masuk, Bapak Ibu. Tetapi realisasinya minim, Bapak Ibu. Coba kita cross check kondisi jalan yang ada di Lolo Utara dan Galela. Hancur saat ini, sementara hancur, Bapak Ibu. Terbelah 2. Ketua Imaloka, Ketua GMKI Tobelo. Intinya arah pembahasan kita terkait dugaan korupsi. Ini bukan ruang tempatnya, akan sampaikan nih pimpinan di depan. Muhammad Lasiji, staf sus asisten Bupati, dan berikut. Sini saya cuma terangkan sedikit terkait hak para pegawai investigasi kira-kira ini bukan mempertanyakan supaya minta jawaban. Karena tadi sudah disampaikan bahwa forum kita beralih. Serius penjelasan pun tidak akan mampu memuaskan kebenaran di sini. Sebab keluhan ini sudah cukup lama dan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh Pemda terhadap TKD di tahun 2022 kemarin itu jelas 5 bulan dibayarkan, 1 bulan tidak dibayarkan di bulan Desember. Bayangkan di Halmahera Utara TKD 1 juta, 3 juta lebih dikalikan semua itu yang telah terima di bulan Desember berapa? 100 juta kemudian tidak disalurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hak ASN dan TPP ini sudah jelaskan oleh Ketua Imaloka. Kemudian di sini kita lihat soal tenaga honorer yang kemudian 3 bulan di rumah sakit belum direalisasikan. Dijanjikan di bulan Februari.
gaji-gaji kepala desa ini kan dari 196 desa yang terrealisasi itu 6 desa. Bahkan satu desa di kau berapa? Dalam kota direalisasikan. Desa-desa lain 150 desa tidak direalisasikan. Direalisasikan nanti kemarin di tanggal 28 Desember 2023 direalisasikan 1 bulan. Nah, ini yang menjadi soal. Mereka juga sebagai abdi negara tentu tanggung jawab ini letaknya kepada pemerintah daerah. Kalaupun pemerintah daerah revisi, maka dugaan-dugaan kami jelas bahwa ada proyek-proyek sumbangan yang kemudian misalkan yang telah disebutkan tadi UTS dengan jumlah anggaran totalnya pembangunan antara tuntas, jembatan, listrik 24 jam aktif cuma 2 jam, jaringan Excel Telkomsel 42 bermasalah. Apakah harus dibebankan ke desa? Ini semua bertanya-tanya. Jadi masalah kita temukan di sini bukan hanya itu. Kalaupun yang kemudian dipresentasikan oleh ketua atau Tuhan Maloka bahkan ketua GKI Cabang Tobelo yang kita usut ke Polres Kalimantan Utara dan Kejati, bahkan sudah masuk ke Kejati. Misalkan dia terbawa hutang karena faktor dugaan korupsi secara penyelewengan anggaran di tahun 2019 anggaran sampai tahun 2022 itu 2 miliar lebih soal PKK istri bupati. Katanya sudah ada pengembalian uang kerugian negara, tapi tidak ada publikasi oleh Kejaksaan Kalimantan Utara untuk pengembalian uang negara. Ini menjadi soal juga. Apakah dia memiliki kekuasaan? Yang kedua, SPP fiktif. Itu pada tahun 2021 diketahui ditandatangani oleh Sekda Wilayah. Jumlah COVID di tahun 2019 itu hanya 60 miliar, direalisasikan 27 miliar. Sisanya entah di mana. SPP itu jalan luar dinas luar daerah dalam daerah itu 80 miliar. Hari ini kalau katakan defisit, oke defisit jelas karena prioritas anggaran itu tidak sesuai. Dan ada daerah defisit hak para buruh. Berikutan P3K saya yakin akan dengan masalah karena akan dari lubang untuk menyelesaikan gaji-gaji yang direalisasikan hari ini. Yakin dan percaya dan emosi kami bangun dalam rapat kali ini. Tentu saya pikir dengan korlap kemudian itu kesepakatan kami secara politik dalam organisasi. Dia dengar kepada bos tidak percaya dalam pemerintah daerah. Maka tuntutan kami kalaupun tidak direalisasikan, kami akan datang dengan berbagai jumlah besar-besar dan akan tetap membawa propaganda dan kami akan menindaklanjuti persoalan ini kepada tingkat Kejati Provinsi Maluku Utara bahkan Polda. Sejuta bahasa, sejuta klarifikasi yang kemudian narasi akan disampaikan di forum ini itu tidak dapat banyak jutaan di Kalimantan Utara yang pegawai dan tidak bisa tidur beban anak istri tidak putar bahasa mungkin sampai bau utang karena faktor PHK terkasih kalau PHK ada sekolah kalau PHK bisa dikasih PNS punya gaji 13 sampai detik ini pun tidak secara seluruhnya. Ada berapa PNS di Kalimantan Utara yang keberapa kecamatan direalisasikan hanya sebagian orang-orang daerah mungkin direalisasikan. Ini dipergunakan untuk apa? Untuk pembiayaan anak sekolah. Mau sampai terrealisasikan kira-kira juga ini sama saudara hati nurani untuk melihat persoalan ini cuma baku banting saja, baku banting proyek di kanan. Saya anggap fakta satu hal, PUTR pernah ukur meter itu di kampus Unila, jangan kuat. Di situ ada orang Tobelo, orang Galela, orang Loda, orang Hanti, orang Hambang, ibu kuliah di sana. Tunggu untuk pakai, lokasi pindah itu jalan bangun jalan lain. Cuma faktor pembagian kekuasaan. Bayangkan betapa tidak mirisnya pemerintah daerah dalam hal ini melihat kalau untuk mencerita soal pendapatan warisan dan pendapatan besar mulai dari air bersih, listrik, kos-kosan dan lain-lain. Tuan juga punya kontribusi. Kalau untuk mencerita orang organisasi ada semua, tuan punya kontribusi dalam beda menurut Anda. Apa? 2 tahun
sekali sudah refokusi daerah ini, revisi daerah ini. Terus saya ingat sampai ada terakhir. Dan kalau macam kita tahu punya kontribusi secara pemikiran, secara finansial juga ada. Total minimis, total kecil Kabupaten Halmahera khususnya Pemda. Atau macam kita tahu negeri, kawan. Begitu. Dan kalau uji kelayakan, tentu sama punya kompetensi. Saya tahu daerah ini, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paling asing dari negeri ini. Orang-orang yang jadi tempat pembuangan obat, jadi tempat pembuangan. Orang-orang begini, kelola begini. Belum pikir jangan, maka itu komitmen jelas. Copot. Selesai. Pers, mohon mendokumentasikan hasil rapat di hari ini oleh teman-teman Togamoloka Maluku Utara, GMNI Halmahera Utara, GMKI Cabang Tobelo, HMI Komisariat Tobelo, IMK Halmahera Utara, FAMUL Maluku Utara. Di sini kami secara terbuka menyampaikan telah mengambil alih gedung kantor pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dengan maksud akan merealisasikan secepatnya seluruh tunjangan penghasilan tambahan, mohon maaf, TTP ASN di Halmahera Utara, honorer, gaji honorer yang ada di pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, juga siltap di seluruh kades. Dan ini adalah kabar baik untuk seluruh kades di Halmahera Utara bahwa sebentar lagi akan ada pencairan siltap di seluruh kantong desa yang ada di 190 desa. Mewakili saya Bupati Kabupaten Halmahera Utara dan juga Sekda Pak Wilson Musa, Kaban BKD Rivaldo Jini, dan Kepala Dinas Bapeda ada Abu Rizal Bakri hari ini mengambil alih dan melegitimasi bahwa resolusi yang kemudian ada harus diselesaikan secepatnya. Problem daerah yang pertama, satu, mendesak Bupati saya sendiri akan mencopot sekretaris daerah, Kaban BKD, Kaban Bapeda karena tidak becus dalam mengatasi masalah keuangan daerah. Kedua, mendesak Polres Halmahera Utara periksa Kadis PUPR Halu dalam kegiatan multi-years 290 miliar jalan trans Galela Loloda masyarakat kita. Ini harus diperiksa oleh Polres. Tiga, tuntaskan yang itu menjadi jargon pemerintahan kami. Tuntaskan gaji honorer 4 bulan TTP ASN sepanjang tahun 2023 dan siltap pada 196 desa di Halmahera Utara. Meminta Kejaksaan Negeri audit proyek pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Bapak Jenlis Kito, karena dalam situasi daerah yang kian merosot, pembangunan yang itu meraup dana yang sangat besar harus dipertimbangkan. Yang berikut, desak PDAM, kami pemerintahan sendiri akan membayar seluruh gaji karyawan yang ada di PDAM Halmahera Utara. 6. Mendesak Kejaksaan Tinggi Negeri periksa anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD yang berjumlah 80 miliar. 7. Pemda kami sendiri, Pemda harus melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Halmahera Utara, Loloda dan Kau Barat. 8. Meminta Kejati untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di dinas kami sendiri, Dinas Pariwisata Halmahera Utara, proyek jalan setapak di area wisata Gunung Dukono. Terakhir, sikap kami, jika tuntutan dari masyarakat yang ada tadi tidak dilaksanakan, maka kami sendiri akan berhenti berkantor sepanjang
gaji dan tuntutan masyarakat tadi belum direalisasi. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup ASC, hidup kepala-kepala desa yang ada di 196 desa. Merdeka!